Baik, materi kita yaitu mengenai rangkaian listrik arus searah. Oke, di sini dibuat dia bab 6. Ini ketika kurikulum KTSP, tidak masalah. Baik, kita langsung ke materinya saja. Yang pertama itu adalah arus listrik. 3 hal tentang arus listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai aliran partikel-partikel bermuatan positif, walaupun sesungguhnya yang bergerak adalah elektron-elektron bermuatan negatif. Arah arus listrik atau arah arus konvensional berlawanan dengan arah arus elektron. Yang ketiga, arus listrik mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah, atau elektron mengalir dalam arah yang berlawanan dari potensial rendah ke potensial tinggi. Besar kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan sebagai besar muatan listrik Q yang mengalir setiap satuan waktu. Oke, ini dicontohkan dia arus berpotensial tinggi dan titik B berpotensial rendah, itu yang A, dan yang B ini dia adalah yang berpotensial rendah. Maka untuk rumus daripada arus itu boleh dibuat muatan dibagi dengan waktu. Di sini sudah ada keterangannya itu dibuat di sini. I itu adalah arus listrik, satuannya adalah ampere. Q itu adalah muatan, satuannya adalah coulomb. Saya buat di sini coulomb, itulah dia untuk satuan muatan. Sedangkan T itu adalah waktu. Ini sudah sering kita ketahui bahwa T itu dia adalah waktu. Oke, ini dia persamaannya tadi. Selanjutnya kita ke hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi tegangan V pada ujung-ujung sebuah komponen listrik adalah sebanding dengan kuat arus listrik 1 yang melalui komponen itu asalkan suhu komponen dijaga tetap. Oke, di sini ada dia gambar daripada si Ohm. Oke, kita lanjutkan untuk rumus daripada Ohm. Ohm ini dia menyatakan hambatan, atau saya buat di sini hambatan. Oke, hambatan. Di mana besarnya tegangan listrik pada ujung-ujung penghantar listrik dirumuskan dengan persamaan yang ini. V sama dengan I dikali dengan R, atau beda potensial sama dengan arus listrik dikali dengan hambatan listrik. Maka kalau di dalam rangkaian itu digambarkan rangkaiannya itu seperti yang ini. Ini dia gambar rangkaian. R ini itu adalah resistansi atau hambatan. Sedangkan I itu dia adalah arusnya. Maka di sini persamaannya itu seperti yang tadi, saya ulangi, V sama dengan I dikali dengan R. Oke, itulah dia untuk rumus resistansi atau hambatan. Maka kita lanjutkan ke hambatan listrik. Dengan menggunakan hukum Ohm, jika tegangan V tetap, hambatan diperkecil, maka kuat arus listrik bertambah besar. Jika I mengecil dengan cara menambah R, maka lampu RL menjadi redup. Artinya R nilainya dapat diubah-ubah. Saya jelaskan di sini gambar. RL ini misalkan dia adalah lampu. V ini dia adalah tegangannya. Atau sumber daripada arus katanya di sini. Sedangkan I ini dia adalah arusnya. Oke, dia mengalir. Maka ketika R ini kita buat mengubah-ubah, maka ketika R-nya kita buat mengecil, maka lampunya ini dia akan redup. Ketika nilai R-nya yang ini kita perbesar, maka lampunya ini, RL-nya ini dia akan semakin terang. Itulah dia untuk pada hambatan. Oke, kita lanjutkan. Hambatan penghantar. Oke, pada hambatan kawat penghantar, besarnya ditentukan oleh yang pertama. Yang pertama ada hambat jenis kawat, satuannya adalah ohm meter. Yang kedua, panjang kawat. Berapa panjang kawatnya? Yang ketiga adalah luas penampang kawat. Oke, di mana rumus untuk hambatan penghantar itu dirumuskan seperti ini, yaitu hambatan sama dengan hambat jenis kawat dikali dengan panjangnya dibagi dengan luasnya. Maka kalau digambarkan dia, misalkan ini adalah kawat, maka yang mempengaruhinya itu adalah hambat jenisnya, yang ini ada dia luas penampangnya, dan ada dia panjang penghantarnya. Oke. Pengaruh suhu terhadap hambatan penghantar. Oke, maka di sini yang pertama itu hambatan penghantar, bila suhunya berubah, nilainya berubah dan dipengaruhi oleh yang pertama. Hambatan pada suhu awal adalah R0, koefisien suhu hambatan jenis alfa. Oke. Hambatan pada suhu T adalah RT, ohm. Maka besar hambatan RT adalah, bisa dituliskan dia seperti ini. Maka perubahan delta. Kalau delta itu apa? Delta itu adalah perubahan. Berarti hambatan awal dikali dengan alfa dikali dengan delta T. Itulah dia untuk pengaruh suhu terhadap hambatan penghantar. Oke, kita lanjutkan materinya ke hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff. Pada rangkaian yang bercabang, apabila ujung-ujung rangkaian diberi kuat arus listrik, maka jumlah kuat arus yang menuju titik cabang sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik cabang yang sama. Artinya di sini bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Kalau saya gambarkan dia kira-kira seperti ini. Misalkan ini dia satu titik. Maka di sini ada dia arus yang masuk. Maka ini saya misalkan adalah I1.
Selanjutnya ada dari sini lagi arus, dia masuk, maka saya misalkan ini adalah I2. Maka selanjutnya ada dia kawat, tetapi dia mengalirkan arus, membuang arus. Saya buat arahnya dia seperti ini. Ini misalkan adalah I3. Ada lagi, kita misalkan ada dia membuang juga. Maka di sini kita misalkan adalah I4. Maka yang dikatakan oleh hukum 1 Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Maka persamaannya ini boleh kita buat menjadi arus I1 ditambah dengan I2, itu nilainya sama dengan yang keluar. Yang keluar itu apa? Yaitu I3 ditambah dengan I4. Itulah dia yang dikatakan pada hukum pertama Kirchhoff. Oke, selanjutnya contoh hukum 1 Kirchhoff. Ini dia ada rangkaian. Ini ada dia rangkaian. Tetapi akan saya jelaskan dia yang lebih sederhana. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi ke hukum kedua Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Di mana pada hukum kedua Kirchhoff dia menyatakan bahwa arus tertutup. Bagaimana dikatakan dengan arus tertutup? Kalau pada hukum 1 Kirchhoff kan arusnya itu dia mengalir datang ke suatu titik dan dia pergi, dan dia boleh pergi. Artinya pada hukum 1 Kirchhoff dia menyatakan bahwa arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Sedangkan pada hukum kedua Kirchhoff di sini dikatakan arusnya itu tertutup. Maka kalau dikatakan dia arus tertutup itu dia di dalam bentuk rangkaian. Maka kalau kita buat dia rangkaiannya itu seperti ini. Misalkan di sini dia ada hambatan. Oke. Di sini dia ada hambatan. Oke, kita ulang. Misalkan di sini ada hambatan. Di sini juga ada hambatan. Di sini kita misalkan sumber arusnya. Ya, kira-kira seperti ini. Maka sumber arus ini kita misalkan adalah R1, di sini ada R2, di sini adalah R3, dan di sini adalah GGL-nya. Maka arusnya itu dia mengalir, tidak ada dia jalan keluar, tidak ada jalan keluar daripada arus. Pada rangkaian ini arusnya itu sama, Kita misalkan arusnya itu dia mengalir seperti ini. Ini yang dikatakan dengan loop. Oke, kita buat inilah yang dikatakan dengan loop. Oke, membuat loop ini bagaimana? Membuat loop ini dia bebas. Kita bebas membuat arah daripada loopnya. Boleh searah dengan jarum jam, boleh dia berlawanan dengan arah jarum jam. Oke, baik. Kita lanjutkan. Pada hukum 2 Kirchhoff, dia menyatakan bahwa besar daripada arus di dalam rangkaian tersebut, besar daripada tegangan pada rangkaian tersebut, tegangan pada rangkaian ini, besar tegangan pada rangkaian ini itu bernilai 0. Maka kalau dibuat dia ke dalam bentuk persamaan menjadi bagaimana? Maka boleh kita buat menjadi seperti ini, sigma GGL ditambah dengan sigma I dikali dengan R, arus dikali dengan R, itu nilainya sama dengan 0. Bagaimana itu jumlah tegangan pada rangkaian tersebut 0? Seperti ini. Kalau kita misalkan pada gambar yang ini tadi, pada gambar yang ini kita misalkan di sini, misal ini ya, ini sekalian contohnya. Misal nilai daripada R1 itu nilainya adalah 2 ohm. Nilai pada R2 nilainya ini kita misalkan 1 ohm. Nilai daripada R3 kita misalkan ini nilainya itu adalah 1 ohm, dan GGL induksinya ini kita misalkan bernilai 4 volt. Kita misalkan dia 4 volt. Maka seperti ini. Sudah ada kita buat dia rangkaian, maka sekarang kita mencari berapakah besar arus yang mengalir pada rangkaian ini. Oke, perhatikan videonya. Di sini arah loopnya itu searah dengan jarum jam. Maka ada perjanjian tanda yang harus kamu ketahui. Perjanjian tanda. Bagaimana perjanjian tandanya? Oke. Yang pertama, pada lambang GGL induksi, ini yang saya bulati, itu ada dia garis satu yang panjang, satu yang pendek. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang ini itu adalah muatan positif. Sedangkan yang pendek ini bermuatan negatif. Terus bagaimana dia? Seperti ini. Arah loopnya itu menentukan.
arah loopnya itu menentukan. Misalkan seperti ini, dia kan searah jarum jam. Kalau kita lihat pada gambar, ini, berarti aliran loopnya itu, arah loopnya itu di sini. Berarti kita misalkanlah dia di sini tuh. Maka bagaimana? Maka yang ketemu dulu adalah muatan negatifnya. Ketika yang ketemu muatan negatif dulu, baru masuk ke positif, maka GGL-nya itu dia bernilai negatif. Paham ya? Sebaliknya, ketika misalkan kalau tadi dia seperti ini, di sini dia yang positif, di sini dia yang negatif. Kita misalkan seperti ini. Ini positif dan di sini dia negatif, tetapi arah loopnya itu dari sini berlawanan dengan arah jarum jam, maka nilai daripada GGL induksinya ini, maka dia akan bernilai positif. Paham ya sampai di sini untuk perjanjian tandanya? Maka kalau kita lanjutkan, oke, saya pindahkan gambar yang ini tadi, saya pindahkan gambar yang ini ke tempat yang lebih bersih. Maka kalau saya gambarkan dia seperti ini. Misalkan ini tadi satu rangkaian. Oke, tadi dia seperti ini ya. Oke. Di sini R berapa tadi situ? R1. Di sini adalah R1, di sini adalah R2 dan di sini adalah R3. Maka di sini adalah GGL-nya. Maka kalau kita selesaikan dia, arah loopnya itu kita buat misalkan searah jarum jam. Seperti yang saya katakan tadi, untuk GGL ini dia membuat loopnya itu arahnya itu terserah kita, bebas. Oke, saya buat di sini arah loop bebas. Oke, asalkan kita paham perjanjian tandanya. Asalkan kita paham perjanjian tandanya. Oke, maka kalau kita selesaikan dia seperti ini. Tadi kan bahwa sigma GGL ditambah dengan sigma daripada I dikali dengan R itu bernilai 0. Maka kita lihat pada rangkaian ini hanya memiliki satu GGL, ya kan? Kalau ada dua GGL-nya bagaimana? Kita lihat, misalkan yang ini, arah loopnya itu kita sepakati tadi dia searah dengan jarum jam. Maka ini dia. Maka yang ketemu itu apa dulu? Yang ketemu itu adalah negatif. Maka kalau ketemu negatif dia dulu, maka kita buat negatif GGL. Masih adakah lagi GGL-nya? Tidak ada. Maka negatif GGL ditambah dengan sigma I dikali dengan R. Pada rangkaian ini nilai daripada arusnya itu sama atau nilai I-nya sama. Maka kalau sama dia boleh kita buat I dikali dengan ada R berapa ini? Ini ada dia R3. Maka I dikali dengan R3. Ini sigma loh, sigma. Kalau sigma itu jumlah keseluruhan, maka kita buat lagi dia ditambah dengan I dikali dengan ada R yang lain ada, yaitu yang ini. Maka kita buat lagi dia I dikali dengan R. R-nya R berapa? R1. Ditambah lagi dengan ada lagi R-nya ada, maka ditambah dengan I dikali dengan R2. Masih ada lagi R-nya? Tidak ada. Maka kalau tidak ada cukup kita buat sama dengan 0. Yang ini kita kembali lagi ke sini tadi. Selanjutnya bagaimana Pak? Selanjutnya langsung aja kita selesaikan secara matematika. Maka kalau secara matematika boleh dia menjadi negatif GGL ditambah dengan I dikali dengan R3. I dikali dengan R3. Nilai I ini sama. Kenapa tidak kita buat seperti ini? I dikali dengan R3 ditambah dengan R1 ditambah dengan R2. Toh sama, iya kan? Toh sama dia. Maka nilainya ini sama dengan 0. Maka kalau kita lanjutkan dia, kita pindahkan yang ini. Kita pindahkan dia ke sebelah sini. Maka hasilnya ini bagaimana? Maka hasilnya ini tinggallah dia I dikali dengan R3 ditambah dengan R1 ditambah dengan R2 tutup kurung, nilainya ini sama dengan negatif GGL pindah ke sebelah menjadi positif GGL. Maka kalau kita selesaikan karena kita disuruh mencari nilai I, maka nilai I itu sama dengan nilai daripada GGL dibagi dengan R3 ditambah dengan R1 ditambah dengan R2. Maka nilainya ini berapa? Maka kita masukkan nilai GGL-nya tadi berapa kita buat. Maka kita lihat lagi di sini nilai GGL itu adalah 4. Nilai GGL itu adalah 4. Maka kita buat di sini dia bernilai 4. Maka nilainya GGL 4 volt dibagi dengan R3. R3 adalah 1 ohm ditambah dengan R1. R1 itu nilainya tadi berapa lupa saya.
nilainya itu adalah 2 ohm, maka kita buat ditambah dengan 2 ohm ditambah dengan R2. R2 itu berapa? R2 itu adalah 1 ohm. Maka nilainya ini kalau kita selesaikan 4 volt dibagi dengan 1 ohm ditambah dengan 2 ohm ditambah dengan 1 ohm, maka nilainya adalah 4 ohm. Maka nilainya ini 4 volt dibagi dengan 4 ohm, nilainya adalah 1 ampere. Nah, itulah dia penjelasan pada hukum Kirchhoff yang kedua. Itulah dia penjelasan pada hukum Kirchhoff yang kedua. Ini dia hanya masih satu loop. Yang 2 loop itu bagaimana? Yang 2 loop itu boleh kamu lihat di buku kamu, boleh kamu cari di internet. Maka tugas kamu kamu perhatikan video yang saya bagikan ini, kamu tuliskan di buku kamu, dan hasilnya kamu fotokan dan kamu bagikan dia di Google Classroom. Hanya itu aja tugasnya untuk hari ini. Terima kasih.